Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kami bergabung lagi di channel Abu Hanifah Organizer, Warasatul Anbiya Organizer, dan Al-Ijabah Organizer. Kita akan coba mengangkat beberapa persoalan-persoalan yang menurut kami perlu kami sampaikan. Semoga persoalan ini bisa menjadi jawaban dari setiap permasalahan-permasalahan hidup melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa pekan yang lalu saya bertemu dengan ibu kantin kami. Lalu dia berkata, Pak Ustadz, selama masa pandemi, anak-anak tidak masuk sekolah. Akhirnya penghasilan saya sebagai pengurus kantin tidak ada lagi. Sementara saya harus menghidupi anak-anak saya di rumah. Tapi alhamdulillah Allah Maha Kaya. Saya diberikan dari tadi beberapa meter pekarangan di belakang rumah. Dan alhasil dari tanah tersebut bisa menumbuhkan bunga-bunga yang sementara lagi digandrungi oleh ibu-ibu untuk menanam bunga selama pandemi. Lalu setelah itu, ibu kantin ini lalu berkata kepada saya, Pak Ustadz, adakah tidak usaha yang kira-kira saya lakukan? Itu untung terus, tidak ada ruginya. Lalu saya pun berkata, Ibu, kalau kita berbicara untung dan rugi, kalau usaha yang kita lakukan adalah jual beli, siaplah kita untung dan siaplah juga kita rugi. Lalu dia berkata, kalau begitu, usaha apa kira-kira yang saya lakukan? Saya untung terus, tidak ada ruginya. Lalu saya pun memperlihatkan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Lalu saya bukakan surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, juz 18. Lalu saya perlihatkan terjemahannya. Setelah saya perlihatkan terjemahannya, lalu saya berkata, bukan hanya keberuntungan yang kita dapat, akan tetapi bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ulaika humul warisun. Mereka itulah yang akan mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus dan insya Allah akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Lalu dia berkata kepada saya, insya Allah Pak Ustadz, usaha ini akan saya coba amalkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Jamaah yang insya Allah dimanapun Anda berada. Lalu, apa usaha yang harus kita lakukan? Sehingga insya Allah kita beruntung terus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Pertanyaan sekarang, apakah semua orang-orang yang beriman itu beruntung di hadapan Allah? Jawabannya ternyata tidak. Meskipun kita sudah meyakini rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Lantas ternyata bukan hanya sekedar kita beriman kepada Allah, tapi ada kriteria-kriteria yang Allah sampaikan kepada kita. Yang mana saja itu? Yang pertama, Allah sampaikan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kita ingat dan introspeksi diri kita. Selama kita usia balik sampai dengan hari ini, berapa banyak sholat kita yang mungkin tidak khusyuk di hadapan Allah. Dan kita bandingkan berapa banyak sholat yang kita lakukan betul-betul khusyuk di hadapan Allah. Kalau niscaya insya Allah kita bisa lakukan sholat kita dengan khusyuk, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman, yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang pandai menjauhkan dirinya
dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Yang mana yang dimaksud dengan perbuatan dan ucapan yang sia-sia? Sekarang kita lihat, tahun ini sudah hampir pergantian tahun. Dari 2020 menjadi 2021. Kita ingat kebiasaan-kebiasaan kita. Mana banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu betul-betul baik, dan mana perbuatan-perbuatan kita yang justru itu bisa merugikan diri kita. Kalau kita melihat kejadian-kejadian setiap tahun, kita melihat banyak sekali perbuatan-perbuatan yang ketika kita lihat itu tidak ada gunanya. Taruhlah ketika pada saat pergantian tahun baru, banyak saudara-saudara kita yang sampai dia meniup trompet, membakar petasan, membakar kembang api, yang notabene-nya hampir sama dengan membakar uangnya sendiri, yang dimana unsur tersebut terdapat unsur-unsur kemubaziran. Bukankah itu termasuk perbuatan yang sia-sia? Belum lagi dengan perkataan yang tidak masuk akal. Apalagi kita yang namanya orang Bugis Makassar, sering berbicara yang tidak-tidak. Kalau ini kita bisa lakukan, insya Allah kita termasuk orang beriman yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh pemirsa yang insya Allah dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mengeluarkan zakatnya. Kata-kata zakat, hadirin yang dimuliakan Allah, biasanya lebih identik kita biasa ucapkan pada saat masuk bulan suci Ramadan. Padahal kalau kita selalu mau berkiblat, penafsiran yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar zakat yang kita selalu tunaikan setiap tahun di bulan suci Ramadan. Akan tetapi, ulama kita memberikan pendapat bahwa zakat itu punya banyak bentuk. Ada namanya infak, ada namanya sedekah, ada hadiah, hibah, wakaf, dan sebagainya. Makanya hebatnya orang tua dulu selalu mengatakan, kalau kau dapat rezeki nak dari Allah, jangan lupa kau keluarkan supaya rezekimu itu bersih. Nah, dengan cara ini, mudah-mudahan kita pun juga termasuk kriteria orang-orang beriman yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang insya Allah di seluruhnya dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya. Ulama tafsir menafsirkan ayat ini dua maknanya. Yang pertama adalah orang-orang yang pandai menjaga kemaluannya pada saat dia buang air kecil maupun buang air besar. Berapa banyak biasa di antara kita ketika kita membuang air kecil ataupun buang air besar, kita tidak pandai menjaga sehingga percikannya kembali ke badan kita dan pakaian kita. Maka berapa kali pun kita melakukan ibadah salat, kalau badan atau pakaian kita terkena najis, maka tidak akan diterima salat kita. Ini yang pertama, pemaknaan orang yang pandai menjaga kemaluannya. Kemudian pemaknaan yang kedua, maknanya adalah orang-orang yang pandai menjaga kemaluannya adalah orang yang pandai menjaga dari hasrat penyalurannya. Maknanya adalah bagaimana ketika orang tersebut pandai menyalurkan pada tempat yang sudah dihalalkan, yaitu sudah diikat dengan hubungan pernikahan. Tentu yang sudah diikat dengan hubungan pernikahan, maka sah-sah saja. Tetapi bagaimana dengan yang tidak diikat dengan hubungan pernikahan? Kita lihat saja bagaimana dengan generasi-generasi kita, yang notabene-nya harusnya mereka bisa membawa nama orang tuanya, bisa membawa keluarganya. Tetapi karena dia tidak bisa menjaga itu, maka wajar kalau biasa kita dapat bagaimana kasus-kasus anak usia nikah dini karena MBA, married by accident, karena tidak pandai menjaga kemaluannya. Jamaah yang insya Allah seluruhnya dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan, kriteria orang beriman yang beruntung di hadapan Allah adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang pandai menjaga amanahnya dan janji-janji yang ia pernah lontarkan. Berapa banyak amanah yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita mampu menjaga amanah tersebut, maka Allah sudah berikan jaminan
Anda termasuk orang beriman yang beruntung di hadapanku. Tetapi ketika Anda diberikan amanah, tidak becus menjaga amanah tersebut, maka tunggulah amanah itulah yang akan membawa dirimu dalam siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya hadirin yang dimuliakan Allah, berapa banyak kita lihat orang-orang yang berjanji, tapi dia tidak pandai menepati janjinya. Hati-hati, saudaraku, bagi orang yang diberikan jabatan, yang diberikan amanah, lalu dia berjanji terhadap apa yang ia sampaikan, lalu dia tidak pernah bisa menepati janji tersebut. Insya Allah, azab Allah akan datang kepadamu. Kalau engkau tidak dapat di dunia, maka engkau akan dapat di akhirat kelak. Kemudian yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah. Allah pun sampaikan, orang beriman yang beruntung di hadapan Allah adalah walladzinahum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang pandai memelihara solatnya. Hebatnya ayat ini, Allah membuka dengan kalimat solat, lalu dia tutup dengan kalimat solat. Kalau yang pertama hanya yang dijaga tentang khusyuknya, tapi yang terakhir Allah menginginkan solat itu kita jaga secara sempurna. Maknanya bukan hanya sekedar khusyuknya, tapi mulai ketika kita berniat, kita mengambil air wudhu, kita lakukan gerakan bacaannya, bahkan sampai gerakan solat itu kita bawa di luar daripada solat itu sendiri. Taruhlah kita mengambil contoh, bagaimana pada saat kita bergerak mengangkat kedua tangan kita sebagai saat kita takbiratul ihram. Bukankah takbiratul ihram mengajarkan kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maknanya adalah ketika kita keluar dari solat kita, kita bisa jadikan solat ini, kita jadikan penolong. Ada masalah tak? Kita minta pertolongan kepada Allah, bukan melainkan minta pertolongan kepada sesama makhluk Allah. Kalau kita minta pertolongan kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan pertolongannya, baik itu perantaraannya melalui malaikat maupun kepada sesama manusia. Kemudian ketika kita bisa lakukan ini dari tadi, Allah pun memberikan janji, ulaika humul warisun, mereka itulah yang akan mewarisi, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, mereka akan mewarisi surga Firdaus, dia akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Semoga semua pemirsa yang mendengarkan tausiah ini bisa menjadi penyemangat buat kita, dan kita bisa amalkan apa yang disampaikan, yang dipimarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masuk dari kategori orang-orang beriman yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tausiah yang kami bisa sampaikan pada episode kali ini. Sekali lagi, mari kita amalkan apa yang telah kami sampaikan dari tadi. Khususnya untuk pribadi saya, kita sama-sama amalkan, dan semoga kita bisa menjadi orang-orang beriman yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup, sekali lagi, jika para pemirsa memiliki masalah tentang kegiatan-kegiatan keagamaan, mulai dari lahir sampai wafat meninggal, jangan lupa hubungi kami di nomor kontak di bawah ini, di nomor kontak di bawah ini, bersama Abu Hanifah Organizer, Warasatul Anbiya Organizer, dan Al-Ijabah Organizer. 3 organisasi ini insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pelayanan prima setulus hati terhadap persoalan keagamaan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Dari kami, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.